Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Horas, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Doa saya saudara baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan kepada Tuhan ya. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu menyertai kami sepanjang malam yang telah kami lewati. Dan kami percaya, sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun kami pasti dapat melewatinya di dalam penyertaan kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat melakukan segala yang baik di dalam setiap pekerjaan kami, biarlah kami melakukannya juga di dalam takut akan Tuhan. Kami mau belajar di dalam firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 3 Mei 2024, tertulis dalam kitab Imamat 19 ayat 2. Dalam bahasa Batak, Tolu Musa Sapulusia ayat 2. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Hatahon matu sadok luhutan nihalak Israel hatahon. Ikon badiahamu, aina badia doahu, jahuba debatamunai. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hidup kudus sangatlah mudah mengatakan, tetapi sangat sulit untuk melakukan. Hidup kudus sesuai Taurat, sesuai firman Tuhan, memang sangatlah sulit untuk kita lakukan dengan sempurna. Oleh sebab itulah, kita harus benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita, membiarkan Tuhan mengatur setiap langkah kita, dan setiap saat kita berusaha senantiasa untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Kita telah ditebus di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian Yesus menghapus dosa, dan kebangkitannya memberikan kuasa untuk kita untuk dapat hidup lebih baik, untuk dapat hidup lebih menyenangkan hati Tuhan, dengan tidak mau kompromi dengan dosa. Apa yang telah dikerjakan Yesus tidak boleh sia-sia. Keselamatannya harus untuk selamanya. Dan setiap kita yang telah ditebus harus beroleh kemenangan dan sukacita yang abadi di sorga sebagai warisan kekal untuk orang-orang yang telah ditebus. Ketika kita telah hidup dibenarkan di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus, dan kebangkitannya memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup ini lebih baik, kita tidak boleh lagi menajiskan kehidupan kita dengan hal-hal yang duniawi. Sekalipun kita masih hidup di dunia, tetapi biarlah kiranya kuasa yang dari sorga memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga setiap hari kita berusaha menjaga kekudusan kehidupan kita. Samalah seperti ketika kita selesai mandi, tentu kita tidak memakai pakaian kotor lagi, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup kudus, maka hidup kita harus dipisahkan secara khusus hanya untuk Tuhan. Hidup kita hanya terarah kepada Tuhan. Dalam arti, kita tidak boleh melakukan hal-hal lain di luar daripada Tuhan.
Karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita, sebagaimana yang dikatakan di dalam nats renungan kita pada hari ini. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu, kudus. Menjaga hidup kudus memang tidak mudah, karena kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergolakannya. Tetapi percayalah, jika kita mempunyai niat yang sungguh-sungguh dan terus berusaha di dalam pertolongan Tuhan, maka kita pasti akan dapat melakukannya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tetaplah memelihara hidup di dalam kedamaian. Tentu semuanya akan diberikan kepada kita jika Tuhan ada di dalamnya. Kitab Imamat mengajarkan hidup kudus yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya, termasuk kepada kita sampai saat ini. Kekudusan di dalam relasi dengan Tuhan berarti kita membangun persekutuan setiap hari. Ketika kita baru bangun tidur, ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang mendapatkan berkat dan sukacita di dalam segala aspek kehidupan kita, kita tetap membangun relasi yang sangat akrab, hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita mengizinkan Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Karena apa? Karena kita telah ditebus, karena kita telah diubah statusnya dari budak dosa, dari budak iblis menjadi anak-anak Allah. Tentu Tuhan tidak mau kita binasa. Dia mau kita beroleh keselamatan. Hidup kudus di dalam kehidupan kita secara pribadi, dilihat atau tidak dilihat orang, kita harus terus menata hidup kita menjadi lebih baik, membangun hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, sehingga di dalam segala pekerjaan kita terus mengingat Dia. Sekalipun orang tidak melihatnya, sekalipun orang-orang tidak memperhitungkannya, tetapi semua perbuatan dosa, semua pelanggaran-pelanggaran kita diketahui oleh Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita menjaga kekudusan hidup kita di dalam perkataan dan perbuatan kita, menjauhkan sifat, menjauhkan keinginan daging yang jauh dari kehendak Tuhan. Kita juga harus menjaga kekudusan dengan membangun hubungan yang dekat dengan sesama manusia. Relasi atau hubungan antara suami dan istri, kita harus membangun kekudusan di dalam hubungan rumah tangga, kepada anak-anak, kepada keluarga besar, bahkan kepada orang-orang yang ada di lingkungan sosial kita. Ketika kita membangun relasi, hubungan dengan orang lain di dalam kekudusan, maka di sini kita sedang membangun kesadaran bahwasanya kita adalah milik Tuhan yang harus hidup kudus, dan kita tidak boleh meniru pola hidup duniawi yang jauh dari kebenaran. Saudara-saudara, marilah kita mengingat kembali pesan firman Tuhan hari ini dan terus berjuang, berusaha untuk memperbaiki diri, untuk hidup kudus di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Kuduslah kamu, sebab Tuhan Allahmu kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami untuk hidup kudus di tengah-tengah kehidupan kami. Berikan hikmat, kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melakukan yang Engkau kehendaki. Berkati kami dalam segala pekerjaan hari ini. Kiranya di dalam hari-hari hidup kami, di dalam pekerjaan kami terus menaati apa yang Engkau kehendaki dan terus menjaga kekudusan yang telah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, berkatilah kami senantiasa bersama dengan seluruh keluarga kami. Biarlah hari lepas hari kami terus semakin lebih baik, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadirat-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.